Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya kedatangan oleh beberapa insan media untuk klarifikasi terkait dengan beberapa hal dalam kaitannya pelaksanaan aplikasi di lapangan tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kita ketahui bersama rekan-rekan semuanya, masyarakat Kuningan semuanya, bahwa PSBB sudah diberlakukan mulai dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten. Untuk segala macam aturan sudah jelas dilampirkan dalam peraturan-peraturan tersebut. Masalah bagaimana berkendaraan, bagaimana bersosialisasi, bagaimana melaksanakan ibadah, bagaimana perlakuan terhadap ekonomi dalam hal ini tentang pasar dan sebagainya. Kita sadari bersama bahwa belakangan ini banyak sekali netizen maupun masyarakat yang simpang siur memberikan keterangan tentang status PSBB. Seperti halnya saya sampaikan tadi dan sudah disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Polres dan sebagainya, PSBB harusnya masyarakat Kuningan sudah tidak perlu resah, karena PSBB yang kita terapkan di Kuningan itu tidak jauh berbeda dengan KWP sebelumnya, karantina wilayah parsial. Cuma yang kita tingkatkan adalah waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya yang semula karantina wilayah parsial yang sudah berjalan 1,5 bulan, itu di jam 6 sore ketemu di jam 6 pagi. Saat ini kita mulai dari jam 16.00 atau jam 4 sore. Terus bagaimana dengan jualan? Bagaimana perlakuan terhadap pasar? Itu kita harus menyadarkan masyarakat, pelaku-pelaku usaha, terutama masalah dagang dan sebagainya. Kita sadari bersama bahwa untuk masalah kehidupan masyarakat, kehidupan manusia, urat nadinya adalah di pasar. Urat nadi kehidupan itu ada di pasar. Namun dengan perlakuan PSBB ini harus dibatasi. Kalau ada yang mengeluh justru jam 4 sore yang ramai, kan waktu bisa dimundurkan. Pelaksanaan bisa dimundurkan, dimajukan bukan dimundurkan. Dari pagi sampai jam 4 sore itulah waktu untuk bertransaksi dagang. Namun karena ini ada pembatasan sosial, perlu diwaspadai jarak-jarak sosial. Bagaimana transaksi, antrian dan sebagainya. Hal ini sudah Forkopimda, pihak Pemda, kepolisian maupun Kodim menghimbau bagaimana pelaksanaan, terutama kepada pengurus-pengurus pasar. Hari pertama PSBB kami sudah datangin semua pasar. Bahkan 2 hari sebelum PSBB diberlakukan sudah ada sosialisasi. Artinya kalau kita sudah menghimbau, namun pelaku-pelaku usaha, pelaku pasar tidak mengindahkan himbauan itu atau aturan itu, ya semua kita bohong. Tidak ada hasil apa-apa. Kalau tiap hari kita hanya menghimbau kerjanya Bupati, Kapolres, Dandim hanya keliling himbau, tidak ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri, ya kita tidak akan berhasil PSBB ini. Untuk itu saya menekankan kepada rekan-rekan semua, masyarakat, keluarga semuanya, bahaya dari COVID-19 ini tidak kelihatan, namun dampaknya kelihatan. Virusnya tidak kelihatan, tapi dampaknya kelihatan. Kita ketahui bersama saat ini kita sudah bertambah 8 lagi rapid positif per hari ini. Sudah di atas 30-an kita per hari ini.
Artinya kita tidak ada tempat yang benar-benar aman. Ada yang membanding-bandingkan antara pasar dan kegiatan sosial lainnya, perkumpulan massa dan lainnya. Pasar kok boleh dan sebagainya. Sekarang kalau kita hentikan pasar, sudah saya sampaikan tadi, pasar itu urat nadi hidup. Urat nadi hidup menjamin keamanan dan kenyamanan seseorang itu ada di perutnya. Ketika perutnya terisi, artinya pasarnya dibuka, itu akan aman dan nyaman. Kalau kegiatan sosial lainnya kan masih bisa ditunda, masih ada cara lain untuk dilaksanakan. Baik pesta pernikahan dan sebagainya kan bisa diundur. Semuanya bisa diundur. Namun kalau untuk urat nadi kehidupan, masalah pasar itu tidak bisa diundur. Inilah saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, rekan-rekan media, warga masyarakat Kuningan. Marilah kita dewasa menyikapi keadaan. Bukan kalian saja yang kesusahan, bukan kalian saja yang kesulitan, kita semua terdampak. Lihat pelaku medis, dokter-dokter dan sebagainya. Lihat anggota TNI Polri dan sebagainya. 1x24 jam mereka di lapangan siaga. Masih ada saja warga, netizen dan sebagainya nyinyir. Ini kan hal yang tidak baik. Di tengah-tengah kesulitan kita bersama seperti ini, harusnya memberikan dorongan moral saja. Sudah sangat bagus. Atau saya bilang, kalau kita tidak bisa berarti apa-apa, ya sudah, nggak usah komentar yang aneh-aneh. Kalau orang bilang, pepatah bilang, kalau kita tidak mampu menjadi bunga, kembang yang manis dan cantik dilihat, jadilah rumput yang hijau. Jangan jadi semak belukar. Kalau kita tidak mampu menjadi kembang, jadilah rumput yang hijau. Enak juga dengar, tapi jangan jadi semak belukar yang hanya mampu melukai dan sebagainya. Hal-hal ini butuh kedewasaan kita bersama menyikapi situasi dan kondisi saat ini. Bukan cuma Kuningan, bukan cuma Indonesia, bukan cuma Jawa Barat, tapi seluruh dunia terdampak masalah COVID-19. Saya harapkan dengan kedewasaan penuh, dengan iman dan takwa kita, mari kita sama-sama berpikir, berikhtiar untuk segera terlepas dari genggaman COVID-19 ini. Tentunya kita harus sama-sama saling merangkul seluruh elemen masyarakat, komponen pemerintahan. Kita harus saling memberikan motivasi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya harapkan ke depan kita bisa sama-sama, kita bisa merangkul satu dengan yang lain untuk memberantas penyebaran virus COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.